Selamat berjumpa kembali. Kali ini adalah sesi part 2 dari part sebelumnya, part 1, untuk sesi Revit modeling building time story untuk bangunan hotel sport center ya. Di sini saya udah buka AutoCAD-nya dan juga Revit-nya yang sebelumnya sudah kita modelkan. Nah, di part 1 itu kan sudah ada CAD-nya, saya taruh di link description, jangan lupa di download dan diikuti ya. Dan jika udah seperti ini, udah ada grid, udah ada level, dan referensi kite-nya juga udah dimasukin, kita lanjutin untuk permodelan kolom, fondasi, dan balok. Mungkin nanti sambil kita modelkan juga untuk dinding-dindingnya. Kita coba mulai dari basement. Di sini kita mulai dari paling bawah dulu ya. Nah, ini basement. Ini saya mau coba, sudah di half tone ya, belum ya. Di basement kita bikin half tone jadi sedikit abu-abu. Nah, kita cek di AutoCAD dulu dari potongan. Nah, di sini ada fondasi. Jadi ini ada gambar arsitektur ya. Jadi cuman fondasi itu dan kolom ada, kolom, balok, fondasi itu ada, tapi cuman sebagai lengkap aja. Jadi ini bukan ukuran fondasi yang mutlak segini, tapi kita coba modeling aja. Di sini kita cuma belajar untuk modelingnya aja ya. Kita coba mulai dari kolomnya dulu aja. Kita coba dari sini. Nah, di sini ada kolom 500 kita coba 500. Jadi untuk modeling kolom mungkin nanti kita bikinnya split ya, atau terpisah antara lantai basement 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kolomnya nanti bakal jadi satu-satu. Di sini kita pergi ke tab structure, kemudian kita klik bagian kolom. Nah, di sini kita lihat belum ada ya untuk kolom betonnya. Nah, kita bisa load di sini, load family. Kemudian kita pergi ke C, ke program data, Autodesk, terus ke Revit versi kita. Kalau di komputernya ada beberapa versi Revit, pasti bakal muncul di beberapa. Kalau misal cuma ada satu versi Revit, biasanya cuma satu. Libreris, kemudian, nah biasanya kalau ada beberapa yang baru install Revit, itu librerisnya nggak ada. Nah, itu librerisnya bisa di download sendiri di websitenya Autodesk, atau ketik aja di Google download libreris Revit tahun berapa gitu. Nanti kita tinggal pilih yang versi English. Biasanya kita pakai yang English karena Indonesia pakai satuannya metric. Nah, di sini kita klik English, kemudian S, jadi di sini structural column. Nah, cari yang konkret karena kita mungkinnya konkret. Sini ada rectangular dan ada square. Kalau square itu secara family atau profil parameternya itu equal antara lebar dan tebal gitu, atau width dan length-nya gitu, untuk panjang dan itu. Kita pakai yang rectangular. Jadi antara sisi panjang sini dan sisi lebar ini bisa dirubah masing-masing. Kita open. Nah, di sini udah masuk. Itu di 500 ya, kita ubah aja jadi di edit type, terus duplicate, kita klik 500 kali 500. Penamaan ini terserah, tergantung teman masing-masing gitu. Nanti ini namanya renaming, ini bagian type name itu, name type. Jadi nanti bisa berfungsi ketika kita mendetailing untuk tagging elemen. Di sini kita kasih 1.500. Nah, di sini kita berarti dulu tagnya itu sampai ke lantai 1. Nah, karena kita berada di basement, jadi base-nya di basement. Nah, sudah ada kolom define, terus di consistent color. Nah, kelihatan kolomnya. Kita cari di 3D, kita lihat. Nah, ada di sini ya. Jadi dari basement sampai ke lantai 1 seperti itu. Kita
satu. Oke, kita tinggal klik aja. Jadi ini ada beberapa posisi yang dia nggak di grid banget gitu. Ini ada di luarnya juga. Untuk area basement ini cukup luas ya, jadi silahkan diposisikan menurut reference drawingnya. Kalau teman-teman merencanakan sendiri ya bisa aja, jadi menurut pemahaman masing-masing ya, disesuaikan. Ini nanti kita bakal coba modeling ram-ramnya juga, ini parkirannya ini. Jadi di pembahasan kita ini bakal sangat komplit saya bahas di satu project ini, di satu model bangunan ini. Jadi untuk setiap part saya usahain itu antara 1 sampai 2 jam ya, jadi jangan bosan. Untuk yang baru belajar, kita bakal benar-benar ngerjain dari nol sampai benar-benar kebentuk. Jadi silahkan disimak. Mungkin kalau cara penyampaian saya sedikit kurang, harap dimaklumi ya. Oke, ini bisa di split kalau memang mau sambil melihat 3D nya. Jadi kalau mau di split jadi antara 3D dan basement tuh di bagian view, jadi aja di sini ini tile view, jadi kelihatan kita secara real time. Ini tergantung spek berapa juga ya kalau mau dibikin kayak gini. Ini semua tipikal karena memang ini cuma gambar desain. Saya kurang nyaman sih, saya lebih suka yang satu begitu. Ini kalau yang mau kurang kelihatan mungkin bisa dimatiin aja after, jadi itu enakan di after, jadi kelihatan perbedaan antara garis referensi dan yang di model. Di sini juga nanti bakal ada view. Jadi ini mungkin saya bakal bahas arsitektur dasar dahulu. Jika memang memungkinkan nanti bakal saya lanjut ke MEP dan APAC-nya seperti itu. Jadi kalau seperti ini bisa di align atau di rotate, itu cara masing-masing. Kalau align harus ada referensi, kalau di rotate kita bisa point aja referensinya. Kalau mau di rotate tuh tinggal diklik terus dipilih yang rotate, di place, taruh di tengah. Nah, sesuai ke referensinya. Nah, seperti itu. Bisa di copy, konsennya di uncheck. Kalau di AutoCAD mungkin konsen itu kayak F8 ya, jadi dia kekunci. Seperti biasa dikit lain. Saya mau sekali fondasinya deh, jadi nanti di bawah sini ada fondasi langsung ya. Kalau menurut anggapnya tadi basement, level basement di sini kan. Terus dari level basement ke bawahnya fondasi cap 52. Saya cek dulu ini
udah benar nih, sudah benar. Jadi 52, kita ambil simpelnya aja 50 ya, 50 mili 5 cm. Ini di sini simpelnya cm ya, jadi 50 cm. Underground, under basement 50 cm. Dengan referensi file capnya kita bikin rectangle aja ya. Di sini ada referensi ini. Rectangle-nya 150. Kalau 150, tebalnya 60 cm. Oke. Jadi ini kita yang semua yang di basement itu di saya ulang cara cepat untuk select-nya. Klik kanan, select all instance, terus klik visible and view. Nah di sini di properties, tadi kan di bawah level bawah si fondasi ini di basement. Nah dari basement ke fondasi atau top of file cap itu 50 cm atau minus 500 mili, karena di Revit kita pakai 500. Oke, sudah. Nah terus di basement kita coba satu taruh untuk yang fondasi. Nah kalau fondasi itu di structure, tab structure, di bagian isolate. Nah di sini ada muncul no structural foundation family, berarti nggak ada family foundation structure. Kita load. Setiap ada warning harap dibaca ya, jangan di skip biar kita bisa problem solving gitu. Karena kebanyakan orang mungkin ngekip gitu. Di sini di bagian tadi itu ada di English as Pro Foundation, tinggal cari footing rectangular. Kita bisa di cari aja. Kalau yang mau ada bore filenya atau filenya bisa langsung seperti itu. Mungkin saya pakai yang rectangular. Sepengalaman saya kalau misal untuk struktur itu lebih baik antara file atau bore file dan jigsaw file kayak itu dipisahin, karena nanti berpengaruh ketika ngedetailing untuk rebar. Jadi host rebarnya itu bakal sedikit lari kalau ada filing atau bore file yang nyatu di situ di dalam foto family. Jadi mungkin nanti bakal dibikin juga bore file atau filingnya, tapi terpisah dari file capnya gitu. Jadi secara manual agak effort sedikit tapi lebih rapi sih kalau menurutku. Jadi nggak ada problem untuk pembersihannya. Kita pakai footing rectangular. Nah sini kita edit aja atau rename. Jadi tadi pakainya 1500 kali 1500, 150 kan, 150 cm di cat tadi. Ketebalannya 60 cm, 600. Jadi 1545 600. Di sini tightness-nya 600, width-nya 1500 dan length-nya 1500. Oke. Biasanya fondasi itu bakal otomatis berada di posisi under of column. Diklik di sini not upgraded karena dia nggak tampil gitu. Not upgraded or visible gitu biasanya warningnya. Nah di sini kita bisa visiblekannya aja. Cara visiblekannya tuh ada dua, biasanya main di visual graphic, VV visibility graphic. Komen di keyboardnya tuh V gitu, V. Nah itu kalau udah kecek semua termasuk structural foundation, berarti harusnya udah muncul. Tapi kalau nggak muncul juga pakai view range. Komen di keyboardnya itu pakai view R gitu, view range. Nah di sini view range di basement itu dari basement. Oke. Nah cut plan-nya itu 1200, berarti dari 0 1200. Kita coba view depth-nya dibawahin lagi. Tadi kan dia 500 ya, berarti harus lebih bawah, minus 600. Apply. Kelihatan kan muncul? Oke. Seperti itu ya. Kita coba copy. Dijelasin di sini saya bakal modeling struktur dan arsitektur itu di dalam satu file. Karena apa? Karena yang
memodeling itu cuma saya sendiri yang ngerjain gitu. Kalau saya pakai linked file itu bisa aja, tapi ada kekurangannya ketika ada nggak kesesuaian. Misal kita lagi buat elemen arsitektur dinding gitu, dan ternyata kolomnya posisinya salah, kita harus close file arsitek, terus kita harus buka filenya struktur, kita geser si kolom, baru balik lagi ke arsitek. Nah jadi itu kekurangannya kalau pakai link, atau maksudnya dipisahin antara file arsitek dan struktur. Nah kalau pakai digabungin antara arsitek dan struktur seperti ini, itu kekurangannya berat di komputer, tapi kemudahan ketika mengedit. Nah, jadi ada plus minus, jadi masing-masing cara teman-teman yang menurut teman-teman bagus silahkan gitu. Seperti itu. Nah satu lagi mungkin kalau ada yang tanya soal central file. Nah central file itu dari pemahaman saya ya, itu biasanya satu file Revit jadi disatuin antara arsitek, struktur, MEP, HVAC, tapi dikerjain masing-masing oleh masing-masing disiplin. Jadi 5 orang mengerjakan di satu file yang sama dan di waktu yang sama. Ini menggunakan namanya central file. Di situ mereka perlu namanya server, jadi bisa cloud server dari Autodesk, atau mereka perlu server lokal seperti itu. Jadi central file nih, filenya sama-sama file hotel spa center, tapi dibuka bareng-bareng di Revit. Jadi ada misalnya ada arsitek, struktur, MEP 3 atau 4 sama HVAC 4 orang dikerjain di waktu yang sama. Nah itu gak masalah, satu file itu tetap bakal update dan bakal koneksi, jadi nggak bakal ada clash walaupun dieditnya berbarengan. Seperti itu konsep central file yang saya pahami. Tapi ada beberapa kasus seperti tempat kerja saya yang dulu itu mereka sudah pakai central file, mereka juga memakai linked file. Jadi masing-masing disiplin membuat file tapi sudah sinkronis dengan central file. Central file itu ada di collaborate sini ya. Nanti bisa dibikin worksheet kita atau collaborate di bagian central file. Sini sedikit inilah sedikit penjelasan, karena di sini juga nggak ada penjelasan untuk central file. Jadi teman saya itu udah bikin masing-masing disiplin satu file, arsitek sendiri, struktur sendiri, MEP sendiri, kemudian di sentral, terus juga kemudian nanti di link lagi, arsitek, struktur, masuk lagi link gitu-gitu. Ya itu mereka punya server sih. Saya juga kayak kenapa harus pakai central file gitu, kalau ujung-ujungnya juga di link, seperti itu sebenarnya. Jadi central file juga sebenarnya itu berat ya, berat dengan komputer, makan CPU, makan graphic card juga ya. Tapi graphic card sih gak terlalu ngaruh kalau soal central file. Juga perlu server seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi kita ngerjain fondasi, kolom, mungkin sambil dengan nanti dengan si balok atau tie beam. Kita di sini nanti apa ukuran-ukurannya general aja ya. Jadi 300 kali 500 tie beam nih. Kita coba di structure, di beam. Nah, ini belum ada, sama kayak tadi. Kalau di Revit itu beam, kalau di Revit beam itu namanya structural framing.
Di concrete, cari yang concrete rectangular beam. Oke, dari sini kita tinggal edit type, ini pakai yang 500 kali 300, di sini 500 kali 300. Tinggal diklik kiri poin 1, poin 2. Kalau di checklist chain dia bakal nggak nyambung, tapi kalau di uncheck chainnya, ketika udah diklik poin kedua dia bakal habis mati. Harus diklik lagi poin 1. Kalau diklik chain dia nyambung, di poin 2 langsung ke poin 3 seperti itu. Modeling struktur ini kalau di Revit ini bukan cuma sekedar 3D, jadi 3D udah ada informasi soal quantity, kita bisa bikin T-bar-nya, dan juga kalau kita user ini bisa diklik terus kita copy pakai klik sini atau kita CO. Terus juga bagi pengguna robot bisa langsung masuk robot, model strukturnya ini menjadi line, terus node, dan juga shell gitu ya, nama-nama elemen modeling untuk struktur ya, software struktur. Lanjut masing-masing cara silakan disesuaikan. Nanti kita bakal modelingnya per lantai, yang arsitek dan struktur seperti itu ya. Kalau ini ada nggak cara cepat memposisikan komponen? Ada, bisa pakai plugin. Jadi nanti perlu disesuaikan untuk file AutoCAD-nya. Pastikan garis referensi kolomnya itu sudah sesuai layer kolom. Nanti dari plugin itu bisa auto paste. Di sini saya pengen satu aja sih. Sambil mulai bisa.
kalau sudah jadi itu nanti bisa kita ganti-ganti ya, gantinya tinggal diklik aja, terus kita ganti tipenya melalui properties ya. Jadi kalau mau merevisi gampang seperti itu. Jadi misal kalau mau modeling untuk di pradesain atau perencanaan, terus nanti untuk actual desain setelah dikalkulit sama structure engineer ternyata ukurannya berbeda, nanti dari modeling yang udah pradesain itu tinggal kita ganti aja tipenya. Dan kalau udah di tahap pradesain itu udah sampai ke detailing dan juga detail udah disusun semua, file itu nanti kalau kita di-update selagi benar ya nggak merubah posisi ya bakal update semua. Nanti di drawing model ini degradasi.
sama kayak AutoCAD bisa pakai enter ya, tapi kalau tab dia nggak bisa, shortcutnya belum bisa tuh. Bisa-bisa aja kalau udah disetting shortcutnya. Takutnya ngebug kalau komputernya cepetnya kurang memadai, biasanya dia ngebug kalau elemennya sudah ada. Ada struktur dinding solid, konkret, wall konkret, terus rebar. Udah ada wall konkret, kayaknya nggak perlu balok sih. Kita coba bikin aja untuk bawah kayak ini. Belajar nanti bisa disesuaikan aja sama teman-teman. Ini juga referensinya nggak ada, jadi kita perkiraan aja.
bakal bikin nanti. Tapi biasanya memang nggak ada sih kalau untuk ini Nantan atau Korwal itu udah nggak ada balapnya lagi di bawah. Founding gitu. Ini juga gak tahu sebenarnya benar apa enggak sih. Oke, anggap aja ini udah semua ya. Oke, mungkin ada wall lagi. Nah, ini balok yang udah ada, mungkin kalau yang di atasnya sama itu bisa disamain. Caranya gini, atau bisa di copy gitu maksudnya, tinggal di select all aja, terus nanti di filter, di check none, kita cari yang namanya scroll framing other than primary. Mungkin tadi ada sedikit perbedaan ya di type nya. Scroll use anggapnya di sini primary semua, ini sama ini. Kita Ctrl C, ini kita bisa paste di bagian modify, paste align to select level. Di atas basement ada lantai 1, nah di atas lantai 1 kita paste. Oke. Nah, langsung ke copy dia. Oke. Nah, di sini jangan lupa untuk di select all, terus di pin.
takutnya kita ada salah geser atau salah ke select dan kegeser, jadi nggak ke detect. Tapi kalau udah dipin, kalau kita nggak sengaja, nggak bisa kegeser ya. Oke, next kita coba modeling untuk lantainya basement. Kita cek aja di sini section, anggap lantainya sama top of balok ya. Nah ini sih retaining wall nih. Ini nanti ada ram. Terus nanti di atas ini ada lapangan basement. Oke. Seperti ini deh. Ini hotelnya di sini. Ya, nanti kalau lanjut kita mungkin nanti bakal masuk untuk landscapingnya juga. Ini kita bisa bikin. Jadi di Revit itu untuk modeling itu bisa semuanya, landscape bisa, interior bisa, seperti itu ya. Cari ke tab arsitek, kita bisa pakai floor arsitek atau ke struktur, pakai floor struktur juga bisa. Ada perbedaan, mungkin perbedaannya ini pakainya structural foundation slab, ini maksudnya ke structural foundation gitu. Jadi kalau pakai yang di bagian struktur itu nanti maksudnya ke foundation. Tapi ini benar juga sih, kalau untuk basement misalnya pakai di sini juga. Nah di sini kita coba foundation slab atau kita duplik aja lantai basement tebalnya. Ini nama bisa masing-masing. Basement. Kita cek tebalnya berapa ya tadi ya? 15, 150. 150. Anggap aja ini konkret ya pakainya. Materialnya bisa diselect, pakai konkret, ketik aja. Konkret as in place gray. In situ. Oke, biasa. Kita ini aja pakai simple screen. Kita cari warnanya sih agak terang. Bisa pakai. Saya ini aja deh. Oke. Levelnya di basement. Kita bisa pakai brick walls. Kita bisa dari as nih, terus kita bikin, atau kita bisa bikin dari ini. Sebenarnya itu nanti bakal motong si konkret, bakal motong si beam, si konkret apa? Si lantainya. Tapi ya udah, kita coba bikin secara cepat ya. Jadi dari as to as kolom aja. Nanti kita coba potong pakai Dynamo, script Dynamo. Jadi nanti kalau lantai-lantai yang kena balok atau yang kena kolom, dia bakal kepotong sendiri. Nah, seperti ini. Sebentar ya. Mungkin ini ada namanya annotation-nya, bisa di delete aja. 3D, dicek. Nah, udah jadi seperti nyatu ya. Nah di sini kita hide sementara. Kita klik modify, kita unjoin. Ini posisi seperti ini, baloknya itu nggak kelihatan. Harusnya baloknya itu kelihatan garis-garisnya. Itu nggak kelihatan karena dia join. Jadi kita coba unjoin. Diklik si floornya. Nah baru kelihatan kan. Nah yang tadi kita balikin lagi, reset temporary gitu. Nah,
seperti itu. Nah ini biar yang dari nggak kelihatan bisa pakai section box. Misal ya pengen fokus ke bawahnya dulu ya, kita cek section box di bagian properties. Nah dia otomatis muncul section boxnya. Kita ambil seperti ini, klik sectionnya, drag ke bawah. Dah, jadi dia fokus ke area bawah. Ini bisa kita hide dulu, klik hide. Jadi hide yang pakai EH atau klik kanan gitu, dia bakal hide, klik kanan hide, in view element, dia bakal ke hide. Kita klik ini pun nggak hidup ininya nih, jadi ini hide temporary. Kalau yang tadi itu hide yang ke hide terus gitu. Jadi kalau mau tampilin lagi, kita harus tampilin nih reveal hiddennya di klik gitu. Jadi yang magenta atau yang pink ini tuh diklik dan unhide lagi seperti itu. Kita fokus ke bawahnya dulu. Ini sudah. Nah, lantai bawah menyatu. Bagaimana nyatuinnya? Nah, kita cek nanti. Kita coba ya. Sini mungkin karena dia putih ya, jadi catnya kurang kelihatan. Kita coba rubah jadi hitam, tapi enggak ya, saya lebih enakan mandangnya putih sih kalau untuk di Revit-nya. Sambil kita bolak-balik aja nggak apa-apa. Nanti ada tangga, terus ada lift seperti itu. Kita coba modeling si retaining wall-nya dulu deh. Karena ini nanti bakal sedikit beda ya, ada penyesuaian. Nah, situ dia. Bisa pakai struktur wall. Nah, kita edit type, di rename aja pakai namanya retaining wall. Kita pakai tebalnya sekitar 30 ya, 300 THK plus THK mana ini. Oke, oke, edit type. Ini dimatiin aja, di delete aja semua apanya, susunannya atau lapisannya. Kita cuma pakai satu lapisan karena materialnya sama semua. Complete. Sini kita coba model sampai ke lantai 1. Nah, basement dari 0, topnya di lantai 1. Untuk consider invalid for the level. Saya nggak tahu nih kenapa ya. Height-nya harusnya height. Ini bukan height. Terus ke lantai 1, basement 0, beda bener ya. Kita coba model dari sini. Center line kan. Nah, sini di klik tab aja kalau dia agak susah ya. Kita bisa pakai modify di line seperti itu. Di plan kita bisa bikin si wallnya itu jadi tidak sendiri warnanya, jadi kita nge-detect gitu mana yang udah ada wallnya, mana yang belum. Kita bisa ke CV,
visual visibility, terus ke walls. Ke walls ini kita bisa pakai projection patterns, kita pakai yang solid, colornya pakai yang mungkin orange, klik OK. Nah harusnya ini berubah, tapi kenapa nggak berubah? Karena mungkin salah, mungkin di view range ini dia udah ke si dindingnya ke cut, jadi maksudnya ke cut. Kalau projection atau surface itu kalau dindingnya nggak ke cut, jadi kayak surface. Oke, kita lanjut. Nah di sini jadinya ke sini, kita lanjutin dulu. Kita bisa dari arsitektur wall di sini juga sama, bisa dari struktur juga bisa sama. Wallnya sebenarnya hampir sama sih, beda-bedanya di posisi struktur arsitek. Nah ini mungkin kita harus hidupin hatches ya, kayaknya kita ada hapus ya. Agak kelihatan di sini. Ini layarnya apa ya? Hatch. Ini udah kecek sih, cuma mungkin karena dia hatch jadi dia nggak tampil gitu. Hatch yang nggak ada boundary-nya, nggak ada line-nya. Ini kita unpin aja, kita lurusin aja coba. Edit sketch. Kita coba select cat-nya dan dinding aja. Terus kita pakai visibility temporary-nya, kita select aja. Nah seperti ini. Kita ambil seperti ini aja deh. Ada kekurangan si kolomnya nggak kelihatan. Kita coba hide si framing, visual gitu, dan floor, floor. Nah, oh ini sorry, maksudnya fondasi lagi. Foundation ya, jadi itu bedanya ya kalau pakai slab atau floornya. Struktur tuh maksudnya fondasi ya.
nggak sama jadinya perkiraannya, biar sedikit enak gitu dilihat di mata gitu. Itu parsiran sen. Ini aja masalah top of wall nih. Ini kita bisa bikin view. Jadi kan dari lantai satu turun 500, kanan tinggi di bawah 500. Kita coba bikin gitu aja. Ini sambil jalan kita selesaiin lagi. Ini beda-beda apa ya? Udah bener kan ya? Scroll timbulan ini 30. Di sini. Kira-kira 30 juga kan? Sebenarnya ini hasilnya ini kali ya dimasukin jadi agak sedikit berbeda. Bisa diklik kanan terus ada similar. Sambil cek ini ya, ceknya ya, untuk melihat si ini. Kalau saya klik di middle point ini, perlu diperhatiin untuk rapih. Jadi bisa di antara middle point atau antara dinding ke dinding ini. Pokoknya volumenya berbeda. Coba kita balikin dulu. Di sini klik di volumenya 6,3 kubik. Kita drag sampai sini, harusnya berubah sih. Yang berubah kan. Jadi untuk perhitungan dindingnya lebih akurat. Jadi harus sedikit hati-hati detail, baik posisi level dan juga poin startnya, poin 1, poin 2 nya gitu. Terus dari sini lurus. Nah ini aku anggap sama aja kali ya. Dia ada perbedaan ya, perbedaan warna. 15 ya di sini. Coba aku bikin 15 deh, ikutin aja ya. Ingat tadi duplicate, kalau rename dia nanti ngerubah nama yang udah ada. Jadi kita mau menggandakan atau buat dinding baru dari referensi yang lama, dari referensi 300. Materialnya sama, tebalnya beda. Nah, kecil. Kita klik kanan ke similar. Kita klik sini, kita klik sini. Kita hubungkan. Sorry. Salah. Ini enggak di sini, di sini. Mungkin nanti di sini. Oh, ini ada maju. Ini nggak ada lampu sebenarnya di sini, makanya referensinya ini. Penyesuaian layar lagi nanti, dan juga balok mungkin, karena sepertinya kolom-kolom yang di depan ini itu punya strukturnya sendiri.
Mungkin ini seperti ya jadi kayak ada nggak kelihatan nggak di potongannya, jadi ada seperti ini, ada cantilever lantai 2 itu, jadi cantilever gitu. Tribun di Revit juga bisa bikin seperti ini, batu kali. Enaknya di Revit itu kita bisa punya gambaran gitu, maksudnya secara 3D terlihat tampilannya, jadi menyampaikan ke orang juga lebih gampang. Maksud desain atau imajinasi kita beda sama AutoCAD, masih nyawang. Terkadang persepsi orang A sama B beda walaupun dia melihat gambar yang sama, seperti itu. Biar sabar ya effort ini. Nah ini dari hotel ya, ini nggak ngehalangin ya, jadi nanti arahnya dari atas lantai 1 ke basement.